Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu tentang fikih. Ya, fikih materi kurban. Kurban itu merupakan sejarah umat manusia yang merupakan ibadah yang dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang bermula ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putra semata wayangnya pada saat itu, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra beliau yang pertama yang beliau nantikan bertahun-tahun. Ketika penantian yang begitu lama dan kemudian dikaruniai seorang putra, selang beberapa tahun Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Itu berarti rasa sayang seorang ayah dipertaruhkan di sini, ya. Artinya, apakah Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apakah engkau sayang kepada putra atau pemberianku, atau engkau memang taat kepadaku, ya, kepada Allah maksudnya. Bermula pada mimpi sampai 3 kali. Awalnya mimpi pertama Nabi Ibrahim tidak begitu yakin apakah ini benar perintah atau hanya bisikan setan dan sebagainya. Sampai ketiga kali Nabi Ibrahim yakin bahwasanya ini adalah perintah Allah. Tetapi ketika ini memang perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak serta-merta langsung menyembelih putranya. Tapi Nabi Ibrahim mengajak berdiskusi atau meminta pendapat putranya, yaitu Nabi Ismail. Akhirnya Nabi Ismail pun diajak berdiskusi atau dimintai pendapatnya, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, wahai putraku, aku bermimpi bahwasanya aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana? Apakah kamu bersedia? Nabi Ismail akhirnya menjawab, jika memang ini perintah Allah, maka kerjakanlah wahai ayahku. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang baik, gitu, orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang sabar dengan ketetapan Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membawa Nabi Ismail, kemudian diletakkanlah Nabi Ismail, diikat tangan dan kakinya supaya tidak memberontak ketika disembelih, karena ya bagaimanapun juga penyembelihan itu sesuatu yang menyakitkan, ya, tapi bagaimanapun juga ini adalah pertaruhan antara rasa sayang kepada putra dan rasa taat yang jauh lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim pun ya memberikan ikatan-ikatan supaya tidak berontak tadi itu, ya. Ketika Nabi Ibrahim menyembelih putranya pertama kali, disayatkan, tidak luka. Akhirnya Nabi Ibrahim heran, kenapa kok bisa tidak luka, padahal pedang ini sudah saya asah setajam mungkin. Nabi Ibrahim pun mencoba kembali dengan mengambil rambut dan melemparkan, menjatuhkan di atas mata pedang itu, dan putus rambut itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun mencoba kedua kalinya. Ketika ingin mencoba kedua kalinya, langsung Allah seketika memerintahkan kepada malaikat untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba surga. Jadi sehingga ketika yang disembelih bukan Nabi Ismail tapi seekor domba surga. Nah, itu akhirnya dari kejadian ini maka sampai saat ini ada perintah atau syariat, yaitu ibadah kurban.
Ya. Jadi kurban itu awal mulanya dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Pengertian kurban. Kurban itu juga bisa disebut sebagai udhiyah. Ya, udhiyah yaitu binatang ternak. Binatang ternak. Jadi binatang ternak. Kurban itu secara bahasa yaitu qorobah, artinya dekat. Secara istilah adalah sebuah ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan kurban atau hewan tertentu pada hari-hari tertentu, yaitu mulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, ya. Yang diniatkan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu adalah proses mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan tertentu, yaitu hewan ternak, ada sapi, domba, kambing, kerbau, onta, di hari-hari tertentu, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah yaitu hari Idul Adha, tanggal 11, 12 dan 13 yaitu hari tasyrik. Jadi tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah tujuannya semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ya. Hukumnya, hukum kurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu berarti sunnah yang sangat dianjurkan. Karena ibadah kurban ini pada dasarnya ibadah secara maliyah, secara harta, karena membeli hewan kurban itu ya menggunakan uang. Kalau bagi orang yang sudah mempunyai hewan kurban atau berternak, maka dia tinggal berternak. Tapi bagi orang-orang yang tidak berternak, maka itu membutuhkan biaya. Ya, jadi hukumnya sunnah muakkad. Jadi sebisa mungkin dikerjakan. Kalau mampu dikerjakan. Bagi orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, maka seharusnya bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara berkorban, salah satunya. Jadi Allah juga ingin menguji kepada manusia, apakah kamu sayang harta atau kamu taat kepada perintahku, begitu ya. Syarat-syaratnya adalah yang syarat kurban, ya. Yang pertama muslim atau Islam, kemudian baligh atau dewasa, kemudian merdeka, orang yang merdeka, bukan seorang budak, kemudian mampu untuk berkurban, artinya ada harta di situ, ya, ada uang. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Kautsar, ya, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah, ayat 2, ya. Hukum kurban itu awalnya sunnah muakkad, tapi bisa juga dia berubah menjadi wajib dikarenakan satu, kalau orang itu nazar. Nazar itu dalam artian begini, ya Allah, andai kata aku lulus kelas 5 dengan ranking pertama, ya Allah, Idul Kurban aku akan menyembelih sapi. Nah, ini nazar, ini janji kepada Allah. Maka ketika berjanji kepada Allah dan Allah mengabulkan apa yang kamu minta, maka sewajibnya bagi kamu yang sudah diberi permintaan maka menunaikan janji kepada Allah, yaitu menyembelih hewan yang sudah diucapkan. Jika sapi ya sapi, kalau kambing ya kambing, kalau onta ya onta, maka hukumnya sudah wajib, tidak sunnah lagi, ya. Ya. Yang kedua, jika ia telah mengatakan ketika membeli hewan tersebut ini adalah udhiyah, atau dengan perkataan yang bermakna sama, artinya kalian beli ke pasar hewan, kemudian kalian bilang, oh ini hewan ini mau saya gunakan nanti untuk kurban. Nah, ucapan seperti itu atau yang semisal seperti itu, maka itu menjadi wajib karena kamu membeli hewan itu untuk berkurban. Kalau supaya tidak berkurban bagaimana? Bilang aja, saya beli hewan ini untuk saya ternak, tidak masalah. Tapi kalau kamu sudah saya beli hewan ini untuk berkurban, nah itu maka ada janji di situ yang harus ditepati, ya. Yang berikutnya, waktu, tempat dan hewan yang diperbolehkan dikurban. Waktunya seperti yang sudah kita jelaskan, yaitu setelah sholat Idul Adha. Jadi setelah sholat Idul Adha sampai tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi 13 waktu asar itu batas terakhir.
Ya, jadi setelah sholat adha, idul adha, atau kita sholat jam 7, misalnya jam 7 selesai sholat, maka jam 7 sudah bisa mulai sampai waktu terakhir adalah waktu asar tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, yang paling baik menyembelih yaitu pada pagi waktunya ya, pagi, siang, sore boleh, tapi kalau malam jangan, karena hukumnya makruh kalau malam. Karena makruhnya ya nanti mungkin karena waktu istirahat orang masih menyembelih, jadi menyembelih itu bukan pekerjaan yang 1-2 menit selesai, tapi butuh waktu beberapa jam. Malam itu tempatnya istirahat, jadi lebih baik ketika menyembelih ya di pagi, siang, atau sore. Paling sore itu sudah pada proses pembagian atau sudah tidak penyembelihan lagi, jadi menyembelih itu baiknya di pagi dan siang. Nah, itu ya. Tempat pelaksanaan diutamakan di dekat tempat sholat id, tapi boleh juga di tempat-tempat yang lain. Ya, supaya intinya setelah sholat orang-orang bisa langsung bergegas untuk menyiapkan peralatan dan sebagainya. Tapi kalau sudah emang ada tempat yang sudah disediakan tidak masalah ya. Kemudian jenis hewan yang diperbolehkan. Hewan yang diperbolehkan itu yang pertama ya binatang ternak yaitu onta, sapi, kambing, kerbau juga bisa karena disamakan dengan sapi, domba, kambing itu sama ya. Jadi itu ya, jadi hanya domba, unta, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Jadi yang 3 macam saja bentuk, 3 macam hewan saja ya. Unta, sapi, kerbau, kambing atau domba. Selain ini tidak ya. Seekor domba atau kambing itu untuk 1 orang ya, jadi 1 orang diniatkan untuk 1 orang. Kalau sapi, kerbau, onta itu bisa diniatkan sampai 7 orang ya. Kondisi hewan ya, ketika kita berkurban maka kita berkurban lillahi ta'ala, kita niatkan untuk semata-mata beribadah kepada Allah, mencari ridhonya Allah, maka sangat simpel syaratnya. Kondisi hewan kurban itu adalah yang terbaik. Yang terbaik itu baik dari sisi jasmaninya, badannya, bentuk hewannya, itu sebisa mungkin, sesempurna mungkin dan sebaik mungkin. Kenapa? Karena ketika kita saja ingin bertemu sesama manusia, seseorang yang kita hormati, kita ingin tampil secara sempurna. Anggap saja mungkin mau ketemu Pak Presiden begitu ya, kita ingin tampil sesempurna mungkin, semaksimal mungkin, dari rambutnya, dari bajunya, dari hiasannya, riasannya ya, kemudian bawahannya, sepatunya, apa yang dibawa, naik apa, itu sebisa mungkin kita mesti maksimal. Apalagi kita ingin memberikan sesuatu kepada Allah, zat yang selama ini kita sembah, zat yang selama ini kita cari ridhonya, zat selama ini yang kita cintai lebih dari apapun. Maka ketika kita berkurban, maka berikanlah yang terbaik karena Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ya. Jadi berikan yang terbaik ya, yang terbaik dan sempurna mungkin. Ya tadi, harga mahal pun tidak masalah. Kenapa? Karena yang kita taruhkan adalah ketaatan kita kepada Allah. Taat tidak kita sama Allah. Nah, bagi yang mampu ya, artinya kalau tidak mampu ya tidak berkurban, tidak masalah, karena kembali lagi hukum awalnya, hukum pertama kurban itu adalah sunnah muakkad. Jadi ya tetap bagi yang itu ya bagi yang mampu. Kemudian cukup umur, nah itu yang penting juga, cukup umur. Jadi hewan-hewan itu ya harus cukup umur, artinya waktunya ya tidak terlalu kecil, tidak bisa juga baru lahir kamu jadikan hewan sembelihan, tidak bisa, ada batasan-batasannya. Kalau kambing itu 1 mau kedua ya, kambing ada kambing Jawa atau kambing yang
domba itu 1 atau 2, kambing itu 2 ke 3, umurnya 2 tahun sampai 3 tahun. Kemudian kalau kerbau itu 2 ke 3 tahun juga. Kalau onta 5 tahun. 5. Jadi kalau jadi domba itu 1 tahun, antara 1 sampai 2 tahun. Kemudian kalau kambing 2 sampai 3 tahun, kerbau pun 2 sampai 3 tahun. Kalau onta 5 sampai 6 tahun. Artinya berkisar di antara itu usia hewan kurbannya ya. Hari ini itu saja. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan tentang pembagian, tata cara dan sunnah-sunnahnya kalau tidak salah ya. Ya, sunnah-sunnahnya. Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu gunakan masker ketika keluar dari rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.